Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bersikap kritis dan demokratis. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Hadis tentang berpikir kritis dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bitu inda khalati Maimunah fatahaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alihi sa'atan summa raqada falamma kana sulusul laili al-akhir qa'ala fanadhara ila as-sama'i faqala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab summa qama fatawadda'a wastanna fasalla 11 rak'atan summa adzana Bilal fasalla rak'atain summa kharaja fasalla as-subha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian salat 11 rakaat. Setelah mendengar Bilal azan, beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh. Kandungan makna hadis bahwa informasi bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang sangat rajin beribadah sebagai bentuk rasa syukur, terutama di malam hari. Padahal beliau adalah seorang Rasul yang maksum, yang terjaga dari dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui bacaan Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 agar akal pikiran digunakan bukan hanya untuk urusan duniawi tetapi juga untuk ukhrawi. Keseimbangan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki harus selalu dilakukan sehingga pola hidupnya tidak terjerembab dalam kehinaan dan kubangan dosa atau maksiat. Semakin cerdas seseorang, seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan melaksanakan sholat malam dan amalan sunnah lainnya. Kompleksnya fenomena penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang
tidak akan dapat dipahami dan diungkap rahasianya kecuali oleh orang-orang yang tekun, tawadhu, dan cerdas. Mereka itulah ulul albab, orang-orang yang terus berpikir. Orang yang berpikir kritis dan cerdas adalah orang yang memiliki visi jauh ke depan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat. Ulul albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengisi waktunya untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat yang banyak untuk orang lain. Ulul albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul, sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak lain bimbang dan ragu, sampai pada akhirnya tidak memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaannya. Segala pemikiran yang dilakukan ulul albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa lainnya taqarrub. Imam Ibnu Katsir memuat banyak nasihat tentang berpikir kritis. Ibnu Abbas berkata, sholat 2 rakaat yang sedang atau tidak lama dan tidak singkat dengan penuh perenungan itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam tetapi hatinya lalai. Hasan al-Basri berkata, berpikir atau merenung adalah cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukanmu. Hai anak Adam, makanlah untuk sepertiga perutmu, minumlah untuk sepertiganya lagi, dan biarkan sepertiganya lagi atau sepertiga lainnya lapang, sudah bisa berpikir atau supaya bisa berpikir. Perkataan Hasan al-Basri lainnya, saya mendengar dari banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya cahaya iman adalah tafakkur. Sufyan bin Uyainah berkata, berpikir atau merenung adalah cahaya yang memasuki jiwa. Wahab bin Munabbih berkata, tidaklah seseorang memikirkan sesuatu dalam waktu lama kecuali ia paham. Tidaklah seseorang memahami sesuatu kecuali ia mengetahui hakikatnya, dan tidaklah seseorang mengetahui hakikat sesuatu kecuali dia akan mengamalkannya. Sebagian hukama, orang-orang bijak berkata, barang siapa memandang dunia tanpa ibroh, tanpa mengambil pelajaran atau lalai, niscaya akan semakin jauh dari mata hatinya atau mata basirohnya, sejauh kelalaiannya itu. Bashar bin Haris berkata, seandainya manusia itu mau berpikir, tafakur, niscaya mereka tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi singkat untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.